wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan mengungkapkan tanda-tanda Lailatul Qadar dan juga tingkatan-tingkatan di dalam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Tentunya semuanya juga mengharapkan untuk mendapatkan atau menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam merasa penasaran, dan hal inilah yang menjadi dorongan atau penyemangat untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar agar mendapatkan atau meraih keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Dianjurkan sekali untuk menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, yaitu pada malam 10 akhir pada bulan Ramadan, karena kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar itu berkisar di antara malam-malam ganjil pada 10 malam akhir pada bulan Ramadan. Tingkatan di dalam menghidupkan Lailatul Qadar ada 3. Yang pertama, tingkatan uliyah, yaitu tingkatan tertinggi di dalam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Wa hiya ihya'uha lailataha bis-sholati, di mana bila seorang dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar diisi dengan melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, tingkatan wusta, tingkatan pertengahan di dalam menghidupkan Lailatul Qadar. Wa hiya ihya'u ma'dhamiha bizikri, yaitu menghidupkan kebanyakan atau besarnya malam Lailatul Qadar, menghidupkan kebanyakan malam Lailatul Qadar dihabiskan dengan zikir. Yang ketiga, tingkatan yang terendah, yaitu ayyusolliya al-isya'a fi jama'atin was-subhi fi jama'atin. Untuk tingkatan yang terendah di dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu paling tidak seseorang mampu melakukan sholat isya secara berjamaah dan juga melakukan sholat subuh secara berjamaah pada malam Lailatul Qadar. Dan disunatkan berijtihad di dalam melakukan ibadah atau berusaha maksimal dalam melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar dan pada harinya Lailatul Qadar. Wa yusannu liman ra'aha ayat tumaha, dan juga disunatkan bagi orang yang menemukan atau menyaksikan atau melihat kejadian Lailatul Qadar, dapat dilihat dari tanda-tandanya, yaitu untuk merahasiakan atau menyembunyikan kejadian yang dialaminya. Jadi tidak perlu disebarluaskan atau diceritakan kepada orang lain. Di mana Lailatul Qadar merupakan khususiyat, keistimewaan yang diberikan secara khusus kepada umat Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Lailatul Qadar ini masih akan terjadi
masih akan terjadi sampai pada hari kiamat. Dan Lailatul Qadar ini juga dirangkum di dalam 10 akhir dari bulan Ramadan menurut Imam Syafi'i. Karena semua pendapat para ulama mengenai terjadinya Lailatul Qadar ini semuanya mengarah kepada malam-malam ganjil yang ada pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Di sini juga berbagai pendapat. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar akan terjadi pada malam tanggal 21. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar akan terjadi pada tanggal 23, dan juga ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada tanggal malam 27 Ramadan. Yang jelas menurut pendapat atau qaul muqabilul mu'tamad, anahatan takilu fi layalil usri, bahwa memang keterjadiannya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di sekitar malam-malam tanggal ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar ini merupakan rahasia-rahasia Allah yang akan ditampakkan atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam amalan Lailatul Qadar yang harus diperbanyak, yaitu disunatkan untuk membaca amalannya, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, amalan ini yang dianjurkan dan disunatkan supaya diperbanyak di dalam malam Lailatul Qadar. Saya ulangi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca biqadril imkan, sesuai kemampuan, sebanyak-banyaknya. Wa min alamatiha annaha mutawassitatun la haratun wala baridatun. Nah, ini ada sebagian tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar. Juga tanda-tandanya atau ciri-cirinya bisa dilihat dari segi cuaca, di mana cuacanya sedang, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Watatnu asy-syamsu bi sabihatiha baydha'a laisa fiha kathiru syu'ain. Dan pada paginya malam Lailatul Qadar itu dapat dilihat tanda-tandanya, di mana matahari ketika terbit tidak terlalu mengeluarkan sinar cahaya. Jadi cahaya matahari itu agak redup. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda dari segi cuaca. Wahya lahzatun latifatun ala suratil barqil khatib. Terjadinya Lailatul Qadar itu terjadi pada waktu yang sangat singkat, sehingga diibaratkan ala suratil barqil khatib, seperti kilat yang menyambar.
Jadi peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu terjadi dalam hitungan waktu sekejap mata. Nah, sebenarnya apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar? Peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar adalah penyerahan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin malaikat yang 4. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil untuk direalisasikan atau dijalankan di muka bumi. Yang selanjutnya keputusan yang terjadi di muka bumi itu disebut dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Lakin tasyiru al-lailatu kullaha dzati fadlin li ajliha. Akan tetapi seluruh malam Lailatul Qadar itu semuanya memiliki keutamaan karena adanya peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi semuanya malam Lailatul Qadar itu sepenuhnya, dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu memiliki keutamaan yang tidak terbatas sebagaimana terjadi keistimewaan pada malam-malam biasanya. Sehingga kalau pada malam-malam biasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan rahmatnya pada sepertiga malam yang terakhir, tetapi pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya, dalam arti Allah Subhanahu wa taala menampakkan rahmatnya sepenuh malam pada malam Lailatul Qadar. Jadi peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu hanyalah penyerahan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin malaikat yang 4 untuk direalisasikan atau dijalankan di muka bumi, yang selanjutnya disebut dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika taraddada al malaikatu fi jami'il laili su'udan wa hubufan bainallahi ta'ala wa baina ibadihi li qadai hawaijihim. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, para malaikat naik turun antara langit dan bumi, antara hamba-hambanya Allah dan di antara Allah Subhanahu wa taala, naik turun secara bergantian. Dalam sebagian keterangan disebutkan, jadi malaikat itu naik turun berkelompok-kelompok, silih berganti antara hamba-hambanya Allah dan antara Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liqadai hawaijihim, yaitu untuk memenuhi hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan hamba-hambanya Allah yang kebetulan pada malam itu sedang bermunajat, berdoa dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa yatajallallahu ta'ala fiha jami'uha. Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya pada malam Lailatul Qadar itu sepenuhnya malam, dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi maksud adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya pada malam Lailatul Qadar. Yang bila mana pada malam-malam biasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menampakkan rahmatnya hanya pada sepertiga malam terakhir. Itulah diantaranya keistimewaan Lailatul Qadar. Payundabu iya ulaya li musri kulli hali ajli musadafati Lailatul Qadri, maka disunatkan untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir pada bulan Ramadan agar dapat menjumpai atau menemukan
keutamaan Lailatul Qadar. Wa hiya lailatun yang kasifu fiha syai'un min ajaibil malakut. Pada malam itu pula akan ditampakkan keajaiban-keajaiban atau keanehan-keanehan kerajaan langit kepada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada malam Qadar ini biasanya tidak sembarang orang dapat mengalaminya. Mungkin ini hanya diberikan kepada orang-orang yang soleh, kepada para solihin, kepada para ulama, kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa diraih, yang didapatkan oleh umumnya orang, kemungkinan itu hanya dari keutamaan ibadah yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar, di mana ibadah pada malam Lailatul Qadar keutamaannya khairun min alfi syahrin. Ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu selama 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau kita melaksanakan ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan, itu rasa-rasanya ibadah yang sangat lebih berat, yang mungkin usia kita saja belum tentu mencapai usia 83 tahun. Akan tetapi dengan keistimewaannya Lailatul Qadar yang diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, di mana bila mau melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka akan meraih keutamaan ibadah yang dilaksanakannya lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau selama 83 tahun lebih 4 bulan. Wan nasu fi hadzal kasbi mutafawituna. Orang-orang yang diberikan keistimewaan sehingga dapat ditampakkan berbagai keajaiban pada malam Lailatul Qadar sebagai pertanda bahwa keajaiban itu diturunkan ketika terjadinya Lailatul Qadar, itu juga berbeda-beda. Ada orang yang dapat menyaksikan kerajaan langit dan bumi, faminhum may yankashifu lahu an malakutis samawati wal ard. Ada orang yang dibukakan oleh Allah sehingga dapat menyaksikan atau melihat kerajaan langit dan kerajaan bumi. Fayarul malaikata baina rokiin wa sajidin, sehingga dapat melihat, menyaksikan para malaikat yang sedang ruku dan sedang sujud. Wa minhum may yara tabaqatan min nurin. Ada juga orang yang diberi anugerah oleh Subhanahu wa taala, dibukakan mata batinnya oleh Subhanahu wa taala sehingga dapat melihat berkas-berkas sinar. Wa afdhalul layali lailatul maulidi syarifi. Wa afdhalul layali Lailatul Maulidi Asy-Syarifi. Malam-malam yang paling utama itu adalah malam hari dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu urutan yang kedua Fal Qadru, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah malam Lailatul Qadar, malam yang utama itu Fal Isra, itu malam Isra wa Mi'raj. Kemudian hari Arafah, kemudian hari Jumat, kemudian nisfu Sya'ban, kemudian malam Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itulah urutan-urutan keutamaan malam-malam yang memiliki keutamaan. Lagi tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar itu yang pernah saya baca di dalam kitab Tafsir Munir Marohil Labid karangan Syekh Muhammad Nawawi Banten, bahwa diantaranya
di mana ketika terjadi peristiwa yang telah saya sebutkan tadi, ketika terjadi Lailatul Qadar, di antara tanda-tandanya adalah di mana air laut pun menjadi tawar. Air laut menjadi tawar. Nah, itulah tanda-tanda Lailatul Qadar dan tingkatan-tingkatan di dalam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian di sini saya akan menambahkan amaliyah Lailatul Qadar, yaitu ada sholat Lailatul Qadar yang keterangannya diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin, kemudian disadur ke dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 386, di mana di sini ada amalan sholat yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Qala al-Imam Abu Laits, berkata Imam Abu Laits rahimahullahu taala, aqallu sholati Lailatul Qadri rakaatani. Sholat yang dapat dilakukan pada malam Lailatul Qadar minimal atau setidaknya mampu melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Ini mungkin jumlah rakaat sholat yang pada umumnya mampu melaksanakannya. Wa aktsaruha alfu rakaatin, maksimalnya sholatnya 1000 rakaat. Ini mungkin pada umumnya tidak akan mampu melaksanakan sholat 1000 rakaat. Bahkan ada yang pertengahan, wa ausatuha mi'atu rakaatin, yang pertengahannya adalah 100 rakaat. Ini pun tidak mungkin bagi pada umumnya orang untuk mampu melaksanakan sholat 100 rakaat. Tapi yang minimal yang 2 rakaat itu kemungkinan semuanya juga mampu melaksanakan sholat 2 rakaat itu dengan niat sholat sunat. Sunat mutlak niatnya. Cukup mengucapkan niat yang resmi ketika diucapkan ketika takbiratul ihram, yaitu usolli sunatan rakaataini mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala. Usolli sunatan rakaataini mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala. Untuk bacaannya, setiap rakaat setelah Fatihah itu membaca surat Al-Qadar atau membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir sebanyak 1 kali. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad 3 kali. Saya ulangi, melaksanakan sholat sunat sebanyak 2 rakaat, karena itu mungkin yang akan mampu kita laksanakan. Untuk bacaannya, setiap rakaatnya setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Qadar atau Inna anzalnahu sampai akhir sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Nah, setelah salam membaca sholawat biqadril imkan, sesuai kemampuannya, sesuai yang diinginkannya. Nah, inilah amaliyah sholat yang dapat dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.